Dengan multi talenta seorang wanita yang menyebutkan dirinya sebagai seorang ibu, sebagai tukang roti, mikrobiologis, sebagai tukang masak, seorang penyelam, seorang prajurit Kristus, penyanyi soprano, mahasiswa teologi, bisnis full time, dan sebagainya. Bagaimana cara dia bisa melakukan itu? Shalom teman-teman semua, kita berjumpa lagi di dalam cerita, inspirasi, dan fakta. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang ibu rumah tangga yang juga berkecimpung di dalam usaha, pekerjaan, dan sebagainya yang ada di Jakarta. Mari saya perkenalkan, ini dia ya, namanya Ibu Melina ya, Melina Jonas ya. Selamat bertemu kembali ya Ibu Melina, udah berapa lama pulang ke Indonesia gak pernah ketemu? Iya, terima kasih Pak Saud. Saya sudah 13 tahun sekarang di Jakarta. 13 tahun ya. Ya mungkin di antara teman-teman saya ada yang belum kenal siapa Melina ya. Mungkin Melina boleh ceritakan sedikit latar belakangnya siapa. Kalau orang tanya siapa itu Melina, kira-kira bagaimana ya, kok bisa Pak Saud kenal dia, gimana caranya ya. Mungkin bisa ceritakan buat kita sekalian. Silakan. Ya, perkenalkan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, nama saya Melina. Biasanya dipanggilnya Mel. Saya lahir di Bandung dan sekarang tinggal di Jakarta. Tempat tinggal saya yang paling lama sekarang setelah Bandung ya Jakarta ini. Saat sekolah saya berpindah-pindah setiap 2 tahun dari Singapura ke Fresno, Amerika, lalu ke Davis, juga akhirnya ke San Jose. Di sana saya bertemu dengan Pendeta Saumiman Saud dan keluarga. Suami saya berasal dari Surabaya, namanya Cendra, dan kami dikaruniai 3 orang anak. Itu kira-kira mengenai saya. Ya, puji Tuhan ya, kita melihat Tuhan senantiasa memberkati Melina ya, pulang bawa 1 anak, sekarang sudah ada 3 anak. Ya, luar biasa, Tuhan senantiasa memberkati ya. Nah, saya kenal mereka di sini ya, kenal Ibu Melina sama suaminya, tapi sebelumnya sudah kenal mertuanya di Surabaya, waktu itu kita satu gereja gitu ya. Nah, oke. Kita sudah sedikit mengenal Ibu Melina ini ya. Mungkin teman-teman sudah mulai jelas siapa orangnya ya. Jadi pernah tinggal di Amerika, waktu mereka masih punya anak 1 ya, masih tetap aktif melayani juga di sini ya. Ya luar biasa, dan pulang nanti dia akan cerita ya. Nah kan Melina sama keluarga kan waktu itu memutuskan pulang ke Indonesia ya, untuk tinggal di sana ya, mungkin lanjutkan kerjaan, usaha, studi dan sebagainya. Kira-kira bisa gak ceritakan pada kita seberapa besar tantangan atau pergumulan yang dialami pada waktu itu? Ya, silakan. Bisa. Waktu itu saya pulang tuh tahun 2007. Saat itu tantangan terbesar karena waktu itu belum ada Google. Ya, Google belum secanggih sekarang ini. Jadi yang kita rasakan itu saat kita kembali ke Indonesia, kita kehilangan independensi, ketidakpastian juga. Jadi kalau di Amerika kan kita kemana-mana yakin kita berangkat jam berapa, tiba jam berapa. Kalau kita janji dengan orang, pasti mereka datang on time. Nah, itu yang tantangan terbesar saat kita kembali ke Indonesia. Kita dihadapi dengan kemacetan Jakarta, dan saat itu tuh kita masih pakai GPS. Saya masih ingat kita punya GPS Garmin yang eksternal itu yang harus kita tancap tunggu sampai loading baru kita bisa tahu kita ada di mana. Dan waktu itu saya juga pakai buku peta Jakarta yang tebal itu ya. Jadi kita kemana-mana harus cari dulu jalannya harus lewat mana. Dan kalau cari freeway pun ya itu yang paling bikin sebel ya waktu kita di Jakarta tuh. Kalau di Amerika kan freeway itu jelas ya, freeway yang nilai apa yang nomornya ganjil itu ke utara selatan, kalau yang genap itu barat dan timur. Nah, kalau di sini tuh nama freeway tuh pakai nama
dan arahnya tuh nggak jelas ini utara selatan atau barat timur. Pokoknya arahnya kota terdekat Tapi ini sekarang sudah lancar ya. sekarang sudah lancar. Jadi Hmm. saat itu kita puji Tuhan punya satu supir yang sangat baik. Jadi kita harus bergantung dengan supir itu dan kita bisa beradaptasi ngapalin ya. Cuman ya kita belajar untuk memahami orang lain juga, karena sering kita kalau membuat rencana itu tidak bisa terjadi sesuai dengan rencana awal. Itu yang paling berat sih, Pak. Perlu berapa lama adaptasi di situ ya, kira-kira? Kira-kira 5 tahun. Oh, 5 tahun ya untuk adaptasi. Iya, tapi dengan berkembangnya teknologi juga, jadi dengan perjalanan waktu itu semakin lama semakin mudah ya. Sekarang kan kita budayanya udah mengarah ke Amerika yang tepat waktu, tepat janji. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya saya mau tanya, kan singkat cerita dari mulai anaknya 1 sekarang pulang Indonesia, tadi waktu pembukaan dikasih tahu bahwasanya anaknya sudah 3 ya. Boleh tahu nggak umur yang besar berapa, yang kecil berapa anaknya? Atau yang besar, ya yang besar sekarang udah hampir 16 tahun, SMA 2. Yang kedua itu SMP kelas 1, kira-kira 12 tahun. Lalu yang kecil umur 9, masih SD kelas 4. Pada saat sekarang ini, kira-kira bagaimana cara Ibu Melina membagi tugas antara menjaga anak yang 3, kemudian usaha, kemudian juga saya lihat terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja ya. Kira-kira bagaimana caranya membagi waktunya? Ya, dan saya sekarang kuliah juga. Kuliah juga di mana? Di STTRI. Oh, luar biasa ya. Jadi semua ya. Ya. Nah, gimana caranya membagi waktu lah? Kita mau tahu karena ada banyak ibu-ibu yang anaknya 1 aja udah gak bisa ke gereja loh. Okay. Kalau dari dulu saya punya anak, memang kita sangat bergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi waktu di Amerika pun saat menjaga anak yang pertama, kami sangat dibantu oleh pemuda yang lain gitu. Jadi kita dikasih bantuan dalam hal menjaga babysitting gitu ya. Itu memang tidak bisa sendirian sih. Jadi kita harus punya support system. Nah kalau di Indonesia, ini indahnya hidup di Indonesia, ada pembantu rumah tangga kan. Nah kebetulan saya sangat diberkati Tuhan oleh asisten rumah tangga yang jadi mereka itu sudah satu keluarga besar yang kerja dengan kita dari yang pertama, lalu ada tantenya, ponakannya, itu selalu kerja dengan kita tuh lama gitu dan bisa dipercaya. Oleh karena itu saya bisa melepaskan tanggung jawab untuk menata rumah, masak, dan lain itu kepada mereka. Sehingga saya punya waktu banyak untuk bekerja full time, juga ada pelayanan di gereja dan sekolah musik ya. Suara itu juga sekarang ada kuliah part time di STTRI. Nah kalau untuk membagi waktu sih saya pakai sistemnya time blocking, itu yang pernah saya belajar. Time blocking. Ya, jadi time blocking. Jadi waktu pagi itu khusus untuk kerja, nanti jam 5 baru ada waktu untuk olahraga, lalu malam ada waktu untuk anak-anak. Itu harus fokus weekend untuk gereja. Ya, jadi kira-kira di dalam udah sibuk saya lihat dari mulai bisnis full time katanya, pekerjaan, kemudian tambah lagi ada jaga anak ya, kemudian juga tambah lagi ada paduan suara, sekolah musik di situ. Sekarang masuk lagi di seminari gitu ya. Apa yang membuat Ibu Melina ini mau ambil kuliah di seminari? Bukankah kebaktian-kebaktian di gereja sudah cukup padat juga, Bible study gitu? Nah, itu sebetulnya suatu tuntutan dari suami saya juga, Pak Salman. Karena dia bilang tujuan kita tinggal di Indonesia kan untuk menjadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat kita harus terus diperlengkapi. Jadi tidak cukup untuk
hanya belajarnya segitu aja, tapi menurut dia memang panggilannya belum sebagai hamba Tuhan penuh waktu, cuman menurut suami saya tuh ya kita harus siap sedia apapun yang nanti dipersiapkan, ladang pelayanan apapun, diri kita tuh harus ada kemampuannya dulu. Iya, ya. Jadi sebagai informasi juga mungkin buat teman-teman yang tidak tahu bahwasanya ternyata kuliah di seminari itu tidak harus terpanggil jadi pendeta ya. Jadi boleh belajar tentang Tuhan ya, pengetahuan tentang Alkitab ya, seperti Ibu Melina mempersiapkan diri, memperlengkapi diri untuk pelayanan dia ya, karena dia mau melayani, dia mesti tahu dulu bagaimana kalau dia mau melayani tapi dia sendiri tidak tahu kan ya. Jadi inilah Ibu Melina kasih tahu kita bahwasanya untuk sekolah di seminari dia memang belum terpanggil full time sebagai hamba Tuhan, tapi dia mau ambil kesempatan ini untuk melayani ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain mendengar ya, seperti semacam informasi ini ya. Kan suaminya juga tamatan dari seminari ya, benar ya? Melina bisa ceritakan sedikit ya. Oh, Chandra sebetulnya sekarang masih kerja, jadi masih bisa dibilang setengah awam. Tapi memang sudah mendapat gelar formal MA, Ministry of Arts, Christian Ministry. Jadi untuk membawakan renungan di persekutuan itu sudah bisa dan udah mulai pelayanan remaja dan pemuda. Kadang-kadang ini kebaktian. Ya, nah sekarang dia sedang melanjutkan lagi untuk MTH, masih upload. Nah, ya, jadi luar biasa mereka ya masih pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mau melayani, dan bukan hanya mau melayani tapi mereka sungguh-sungguh memperlengkapi dirinya gitu ya. Jadi saya salut dengan mereka punya 3 anak, kemudian punya pekerjaan ya, kemudian juga terlibat pelayanan, dan sekarang mereka sekolah di seminari. Ada satu yang menarik ya, kemarin mendadak saya lihat di masa pandemi itu rupanya Ibu Melina ditantang oleh temannya atau siapa gitu, atau dia yang menantang duluan untuk mengadakan push up ya, Pak. Istilahnya benar ya? Push up ya? Iya, push up. Iya, sebanyak 25 kali selama 25 hari pula ya. Jadi itu kan tugas tambahan ya. Kira-kira kenapa bisa bagi waktu lakukan itu, kemudian hasilnya apa kira-kira? Oke. Nah, awal mulanya itu sebetulnya itu satu challenge yang diawali dari satu niatnya itu untuk meningkatkan awareness tentang mental health. Jadi kesehatan mental. Karena kita sadar di waktu pandemi ini kan orang lebih terkurung gitu hidupnya ya. Mungkin tantangan yang ada itu bikin lebih mudah untuk mengalami depresi atau keputusasaan. Nah, itu yang sebetulnya awal dari challenge ini, Pak. Saya dapat dari teman saya, Pak Stephen Daun. Nah, kita tuh niatnya supaya orang-orang menyadari bahwa dengan olahraga tuh sebetulnya kita bisa membantu untuk mengatasi rasa depresi ini. Ya, jadi setelah melakukan itu sebetulnya nggak perlu waktu lama ya, paling 1 menit. Itu kita tuh sudah memberikan respon yang positif untuk mood boosting namanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman lain bisa dapat inspirasi juga ya. Contoh nanti mungkin saya boleh minta video-video klipnya ya, kirim ke aku ya, sekalian masuk ke sana biar teman-teman bisa melihat begitu. Karena kalau dari Instagram nggak bisa di copy begitu aja gitu, nggak bisa gitu. Ya kalau ada 1-2 biji gitu ya, nanti kita coba masukkan dalam video ya. Nah, ada nggak prinsip dari Melina mau sebagai tips buat kita sekalian ya, tentang hidup di dunia ini sekaligus untuk sesama manusia dan terutama untuk Tuhan. Kira-kira ada tips khusus gak yang bisa ngomong untuk kita gitu, yang disampaikan buat kita? Ya, kalau moto hidup saya yang saya taruh di Instagram ya, atau di WhatsApp kayaknya, itu Carpe Diem.
Carpe Diem, yang bahasa Inggrisnya seize the day ya. Iya. Nah, jadi kesempatan itu kan datang hanya satu kali, hidup juga hanya sebentar. Jadi waktu kita hidup itu, pakailah waktu itu sebaik-baiknya, diisi dengan hal-hal yang ya jangan bermalas-malasan gitu. Nah, yang saya tekankan juga, pastikan hal-hal yang kita isi itu juga sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu talenta yang Tuhan sudah berikan itu apa, lalu harus kita kembangkan. Ya, itu yang saya tuntut terus. Jadi saya mencari tahu apa sih kelebihan saya, apa yang Tuhan mau berikan, atau tugas apa yang Tuhan sudah percayakan, sehingga waktu menjalani kesibukan keseharian itu bukan menjadi beban, tapi menjadi sukacita. Walaupun lelah ya, tapi ada sukacita. Kalau misalnya ada orang-orang yang kebetulan mendengar atau melihat video kita ini ya, mereka yang sedang mengalami kemunduran pelayanan gitu ya, atau merasa jauh dengan Tuhan apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, kira-kira sebagai ibu yang punya 3 anak yang dengan kesibukan melayani itu, kira-kira apa yang merupakan nasihat yang bisa diberikan buat mereka? Saya percaya dalam semua kejadian dalam hidup itu pasti ada maknanya. Jadi walaupun itu hal yang buruk, kita harusnya terus men-challenge gitu. Sebetulnya apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Dan memang kalaupun itu membawa satu kesulitan, kita sebetulnya belajar sesuatu yang baru. Jadi saya percaya manusia itu bisa beradaptasi. Jadi misalnya kita punya pendapatan yang menurun misalnya ya, kita nggak bisa makan ke restoran lagi. Nah, di situ kesempatan kita belajar masak sendiri, atau belajar mencoba untuk menekan, bikin roti sendiri. Jadi jangan kita bersedih, aduh saya sekarang nggak bisa belanja gitu. Tapi coba kita bikin sendiri. Tentunya dengan saat sekarang begitu banyak informasi, kita punya banyak kemudahan. Terima kasih untuk waktunya, lebih kurang 20 menit ya untuk saya. Kita boleh kumpul di video singkat ini ya. Kira-kira ada salam nggak buat teman-teman yang ada di San Francisco, di San Jose, dan Fresno, atau di mana-mana gitu? Ya, saya sekarang lagi hot-hotnya ini ya, pemilihan presiden. Iya. Ya teman-teman, semoga semangat terus mendukung Amerika dalam doa. Iya, kita dukung dalam doa ya. Ya. Jadi jangan lupa kita tetap doakan Amerika, juga doakan Indonesia ya. Ya, betul. Buat Melina ya, buat Chandra, kita doakan supaya senantiasa boleh tetap diberkati Tuhan, pekerjaannya dan studi kalian ya, sukses semuanya dan anak-anak ya. Kita akan tutup doa ya, kita berdoa dulu sebelum kita bubar ya. Bapa kami di surga, kami berterima kasih hari ini boleh berbincang-bincang, sharing bersama dengan Melina ya. Tuhan memimpin dia, boleh beradaptasi di Indonesia, tadi sudah ceritakan lebih kurang 5 tahun, sekarang mereka boleh begitu giat melayani Tuhan, aktif dalam pekerjaan, bahkan dia sekolah di seminari. Oh Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, bahkan berkati studi mereka Tuhan, berkati dia, suami dan anak-anak juga Tuhan. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah percakapan kami yang singkat ini boleh jadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya, dan melalui percakapan ini Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya, salam buat Bu Susan. Ya, salam juga buat Chandra ya. Oke teman-teman, sekarang selesai semua. Kita sudah menyaksikan bersama dengan Melina. Tuhan memberkati dia dan Tuhan memberkati kita.